Kendi santet di bawah rumah. Berdasarkan kisah nyata di Blitar, Jawa Timur, 2011. Episode 1, awal gangguan. Visu rumah sederhana di desa, suasana malam, lampu redup jangkrik terdengar. Keluarga Pak Rahmat hidup sederhana di desa. Tapi semuanya berubah sejak anak bungsunya Arka sering menangis setiap malam. Setiap jam 2 pagi, Arka selalu terbangun memeluk ibunya erat dan berbisik. "Ibu, nenek itu datang lagi." Awalnya mereka pikir itu mimpi, tapi semakin lama tubuh Arka makin kurus. Dokter bilang dia sehat, tapi mengapa dia seperti dihantui? Sang ayah mulai mencium bau anyir dari bawah lantai rumah. Bau busuk yang bukan dari makhluk hidup. Narator. Sesuatu bersembunyi di bawah rumah mereka. Episode 2, Mimpi dan Petunjuk Aneh. Pak Rahmat tertidur di ruang tamu. Wajahnya gelisah. Latar malam yang sunyi hanya terdengar suara angin dan detak jam. Malam itu Pak Rahmat bermimpi aneh. Seorang perempuan tua berjubah hitam berdiri di tengah ladang kering. Matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Tiba-tiba dia berkata, "Lihat bawah rumahmu, dia bukan anakmu lagi." Besoknya, ia bercerita pada istrinya. Tapi sang istri justru pucat. Katanya, dia juga bermimpi hal serupa seminggu lalu. Tapi perempuan tua itu menamparnya dalam mimpi. Hari itu mereka sepakat memeriksa bawah rumah. Dan saat mereka gali perlahan, sekopnya membentur sesuatu. Mereka baru saja membuka pintu menuju neraka. Episode 3, isi kendi. Pak Rahmat dan istrinya memegang kendi tua berwarna hitam kehijauan, terikat kain kafan lusuh yang berbau amis. Kamera goyang perlahan, menambah kesan tidak nyaman, dingin dan berat. Saat dibuka, isinya bukan air, melainkan boneka jerami kecil, dengan rambut manusia terlilit dan jarum panjang menancap di bagian perut dan kepala. Sang ibu menjerit, lalu pingsan. Pak Rahmat gemetar melempar kendi ke tanah. Di dalam kain pembungkusnya ada kertas usang bertuliskan nama Arka bin Rahmat. Suara angin tiba-tiba berhenti. Suasana hening mencekam. Kamera fokus pada boneka yang matanya mendadak terbuka. Pak Rahmat langsung membawa kendi itu ke seorang kiai di desa sebelah. Tapi begitu sang kiai melihatnya, wajahnya langsung berubah tegang. Kiai berkata, "Ini bukan santet biasa, ini kiriman dendam lama. Yang ngirim tahu betul cara menyiksa." Episode 4, dendam lama terungkap. Sang kiai duduk bersila di depan kendi, membaca doa pelindung. Pak Rahmat dan istrinya menunggu dengan cemas. Angin bertiup kencang, meski semua jendela tertutup. Setelah ritual malam itu, kiai langsung menatap Pak Rahmat. "Kau pernah menyakiti seorang wanita yang kini tak lagi waras." Pak Rahmat menggeleng bingung, lalu terdiam. Ingatannya mundur ke masa lalu. Seorang wanita menangis saat Pak Rahmat berpamitan menikahi orang lain. Namanya Saras, mantan kekasih Pak Rahmat, yang dulu pernah mencoba bunuh diri saat ditinggal menikah. Setelah itu, ia menghilang. Kembali ke masa kini, istri Pak Rahmat syok. "Kirim santet ke anak kita." Kiai hanya mengangguk pelan. Episode 5, pembalasan terakhir. Malam itu, suasana rumah Pak Rahmat makin mencekam. Arka duduk di pojok kamar, menggambar sosok perempuan bermata hitam dan mulut robek. Tubuh Arka makin lemas, tapi matanya tak berkedip. Setiap malam ia bicara dengan sosok tak kasat mata, menyebut nama Saras, Saras. Sang kiai mempersiapkan ritual pemusnahan kendi. Api unggun dinyalakan. Kendi diletakkan di tengah lingkaran garam dan ayat suci dibacakan. Saat ritual dimulai, suara tangisan perempuan terdengar dari dalam kendi. Bukan suara biasa, tapi seperti dua suara bertumpuk, tangisan dan tawa bersamaan. Teriakan keras dari kendi, angin berputar. Api tiba-tiba membesar. Kiai memerintahkan Pak Rahmat untuk membakar rambut dan kain pembungkus boneka itu. Saat api menyentuhnya, Arka menjerit keras, lalu jatuh tak sadarkan diri. Kendi meledak perlahan, jadi abu. Api padam sendiri. Arka membukai, kendi meledak perlahan, jadi abu. Api padam sendiri. Arka membuka matanya perlahan, tampak tenang. Sejak malam itu, Arksa sembuh total. Tapi Saras tak pernah ditemukan. Ia sudah lama masuk aliran hitam di lereng Gunung Kelut. Abu kendi tertiup angin, lalu terdengar bisikan samar. "Aku akan kembali kalau kau melupakannya." Tamat.